Pas malam, Saudara Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep hari ini bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Keduanya bertemu untuk membahas peluang kerjasama Pilkada. Kaisang bahkan menyebut siap melawan Anies di Pilkada DKI Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1 jam di kantor DPP PKB. Usai pertemuan, Kaisang pun menyebut PSI siap kerjasama dengan PKB dalam Pilkada di sejumlah daerah, terutama di Jakarta dan Jawa Tengah. Sebagai Ketum PSI, Kaisang berkomitmen untuk merekomendasikan Ahmad Lutfi di Pilkada Jawa Tengah. Sementara untuk Pilkada Jakarta, Kaisang mengaku siap lawan Anies. Saya berharap PSI bisa berkolaborasi lagi nanti di Jawa Tengah maupun di DKI. Saya kira itu aja, seperti yang Gus Ketum tadi masih bilang, masih istikharah dulu. Tapi ketika ada permintaan dari masyarakat, terkhusus DKI, yes, saya siap melawan Pak Anies Baswedan. Saya pun juga siap untuk melawan Pak Ridwan Kamil. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad meminta publik menunggu soal partai politik mana saja yang akan gabung ke Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus yang nantinya akan berlaga di Pilkada Jakarta. Dasko juga menyatakan Gerindra telah berkomunikasi dengan Partai Nasdem, PKB, P3 hingga Partai Perindo untuk menentukan siapa yang nantinya menjadi pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Dan kemungkinan untuk mendapatkan wakil dari partai koalisi yang sekarang itu Kim Plus itu tentunya ada. Nah, siapa yang kemudian nanti akan dipilih untuk mendampingi Pak Ridwan Kamil, kita tunggu aja, ya mungkin waktunya tidak terlalu lama, sudah bisa disampaikan ke publik. Kim Plus ini. Tunggu sehari 2 hari. Terima kasih. Menanggapi peluang bergabungnya sejumlah parpol ke Koalisi Indonesia Maju di Pilgub Jakarta, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan akan mengusung calon sendiri. Said mengatakan PDIP tak terpengaruh untuk ikut bergabung dengan Kim Plus. PDIP tengah menggodok nama calon gubernur sendiri meski belum bisa dipastikan akan berkoalisi dengan partai mana untuk mengamankan syarat pencalonan gubernur Jakarta yang minimal 24 kursi. Said pun tak berkomentar banyak saat ditanya peluang PDIP mengusung Anies Baswedan. Insya Allah Jakarta kami punya calon. Punya calon sendiri. Calon sendiri atau Kok ketika aku punya calon ditambah-tambahin sendiri, nanti ujungnya melawan. Berkompetisi. Berkompetisi, siap. berarti Kim Plusnya di Jakarta bukan PDIP berarti salah satu partainya gitu ya? Kami lagi menggodok calon sendiri. Oke. Pertemuan antara Ketum PSI Kaisang Pangarep dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar menuai tanda tanya apakah ini artinya PKB sudah menentukan arah dukungan untuk Pilgub Jakarta. Sejauh mana pembahasan PKB dengan Kim Plus yang disinyalir akan membentuk satu poros melawan kota kosong di Jakarta? Kita akan bahas bersama pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam, Nitya. Mas Adi, kalau dari pertemuan hari ini Anda membacanya bagaimana keakraban antara PKB dan PSI? Ini artinya sudah satu hati urusan Pilkada Jakarta atau masih istikharah kalau kata Caimin? Ya, saya kira ini akan mempertebal dugaan publik soal kemungkinan terwujudnya Kim Plus di Jakarta. Karena salah satu partai non-Kim yang dikaitkan dengan soal kemungkinan bergabung dengan koalisi Prabowo dan Gibran sebagai pemenang Pilpres. Salah satu yang disebut itu adalah PKB. Bahkan beberapa waktu yang lalu dalam harlahnya Pak Sufmi Dasko secara terbuka mengajak PKB secara terbuka untuk menjadi dari koalisi mereka. Jadi ketika bertemu dengan Kaisang per hari ini tentu sebagai upaya tindak lanjut bagaimana soal kemungkinan PKB melalui PSI akan bergabung dengan koalisi Kim. Bahkan menurut saya ketika Kaisang menyatakan siap untuk melawan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, ini tentu sebagai bentuk kesiapan secara politik, apalagi didukung oleh PKB misalnya, bahwa ini yang kemudian menurut saya tinggal menunggu waktu, bahwa PKB merupakan salah satu partai politik yang rasa-rasanya memang sudah menjadi bagian dari koalisi Kim di masa yang akan datang. Tapi yang kedua begini, bahwa sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada keputusan resmi dari
KPU soal siapa yang menjadi kandidat calon gubernur di Jakarta, maka sepanjang itu juga sebenarnya tidak boleh ada klaim bahwa PKB atau partai yang lain bergabung dengan Kim, Nitya. Karena kalau mau jujur sebenarnya PKB ini kan partai politik yang paling awal mendeklarasikan dukungan politiknya ke Anies Baswedan. Betul. Itu kemudian PKS, setelah itu kemudian ke Nasdem. Tapi ketika ada wacana Kim Plus, tiga partai ini kan diragukan iman politiknya. Tentu seiring dengan keinginan mengajak mereka dalam koalisi Kim. Karena anasir-anasir politiknya sudah mulai kelihatan. Misalnya PKB yang tidak happy dengan proposal PKS tentang duet Anies dan Sohibul Iman. Nasdem melalui Ahmad Sahroni mengatakan soal bagaimana rekomendasi Nasdem. Belum tentu didaftarkan. Betul, belum tentu didaftarkan untuk Anies Baswedan. Dan bahkan PKS ini untuk pertama kalinya dalam sehari 2 hari ini kita mendengar ngasih deadline kepada Anies Baswedan untuk mencari Tapi yang ingin saya tanyakan, Mas Adi, jadi itu artinya adalah harga yang harus dibayar untuk bergabung dengan Kim Plus, atau sebenarnya ini adalah tawar-menawar yang dilakukan bagi anggota-anggota yang memang ingin masuk ke Kim Plus begitu? Jadi ini maksudnya ambil jarak ke Anies untuk masuk Kim Plus, atau karena mereka sudah ambil jarak sama Anies akhirnya masuk Kim Plus? Bisa saja ini semacam uji loyalitas atau uji komitmen kepada partai-partai non-Kim yang tertarik bergabung dengan koalisi Kim. Karena Kim tentu menganggap Anies Baswedan ini adalah sebagai rival, sebagai outsider yang tentu saja tak boleh diusung oleh partai yang ingin tertarik menjadi bagian dari koalisinya Prabowo dan Gibran. Jadi ini yang sepertinya akan menjadi barrier. Kalau kemudian Kim itu mensyaratkan bagi siapapun partai yang kalah dalam pemilu, ingin bergabung dalam koalisi dengan syarat untuk tidak mendukung Anies Baswedan, maka itulah yang sebenarnya sedang diraba oleh publik. Jangan-jangan memang ini adalah uji komitmen dan kompetensi dari partai-partai seperti Nasdem, seperti PKS dan PKB. Kalau tertarik bergabung dengan koalisi pemerintah, salah satu syaratnya adalah tidak memberikan rekomendasi kepada Anies Baswedan. Tentu ini adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Karena apapun judulnya, mengusung Anies Baswedan di Jakarta, nggak ada jaminan menang juga sebenarnya, Nitya. Ini yang saya kira pada saat bersamaan, kalau partai-partai non-Kim, 3 partai ini bergabung dengan koalisi pemerintah, minimal ada jaminan. Mereka misalnya mendapatkan konsesi soal kekuasaan politik, bisa jadi menteri, atau bisa jadi jabatan apapun yang punya akses terhadap kekuasaan ekonomi dan politik. Jadi hal-hal yang semacam ini sebenarnya menjadi acuan betapa ada ujian yang serius bagi partai non-Kim di luar PDIP, PKS, Nasdem, dan PKB. Apakah iman politiknya tetap solid ke Anies ataukah akan goyang-goyang seiring dengan tawaran politik yang terus berdatangan dari kubu Kim dengan janji surga yang cukup menggiurkan? Ya tentu ujung-ujungnya adalah PKB, PKS, dan Nasdem. Apakah mereka tetap solid ingin mengusung Anies Baswedan ataukah menerima tawaran-tawaran yang menurut saya jauh lebih menggiurkan untuk menjadi dari koalisi pemerintah. Oke, tapi ini kan ada 2 konsekuensi ya, ketika ada kemungkinan bahwa mereka berpindah koalisi karena tidak ada jaminan. Tadi Anda mengatakan bahwa mengusung Anies akan menang di Jakarta, walaupun berbagai macam survei mengatakan Anies ini masih top 2, Ahok kemudian jauh di bawahnya, RK jauh sekali di bawahnya baru Kaesang. Apa daya tawarnya PKB bagi Kim dan sebaliknya, dan bagaimana nanti efeknya ke satu poros di Pilkada Jakarta? PKB saya kira punya diferensiasi politik ya. Pertama dianggap sebagai warna politik yang membauri pemilih-pemilih yang beririsan dengan Nahdliyin. Jadi sebenarnya di partai pendukungnya Prabowo Gibran ada partai Islam namanya Partai Amanat Nasional, tapi kan segmentasi pemilihnya adalah Muslim, perkotaan, dan beririsan dengan Muhammadiyah. Sementara segmen pemilih kalangan tradisional gitu ya, beririsan dengan Nahdlatul Ulama belum ada. Maka jawabannya di situ ada PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi variabel ini yang sepertinya mempertebal betapa misalnya PKB itu merupakan salah satu partai yang kemudian dihubungkan secara dekat dengan soal kemungkinan bergabung dengan Kim. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan Nasdem? Nasdem sangat sederhana. Karena memang koalisi Prabowo dan Gibran ini kan belum menggenapi 50% plus 1 kekuatan politik di parlemen. Oleh karena itu mengakumulasi dukungan politik dari partai yang kalah dalam Pilpres seperti Nasdem plus PKB misalnya adalah penting untuk mengamankan kepentingan-kepentingan politik strategis. Kalau PKS beda ceritanya, karena PKS ini selama ini cukup identik dengan Anies Baswedan. Kalau PKS bisa ditarik dengan Kim, bisa dipastikan separuh ruh,
separuh kekuatan politik Anies itu sudah bisa hijrah ke tempat yang lain, khususnya di kubu Kim. Ini yang sepertinya per hari ini sedang dikalkulasi betul oleh partai-partai yang dari awal sudah menyatakan dukungan ke Anies, PKB, Nasdem, dan PKS. Karena tentu mereka tidak mau dibully di tengah jalan sebagai partai yang kemudian tidak konsisten menyatakan dukungan kepada Anies, tapi kok at the end of the day-nya justru nyebrang ke tempat yang lain. Exit strategi supaya soft, supaya tidak kelihatan meninggalkan Anies, sepertinya secara perlahan sedang dibangun oleh partai-partai yang sudah mendukung Anies, tapi hatinya secara perlahan ingin berkoalisi dengan Kim. Oke, janji pemerintahan baru. Terakhir kalau begitu, kalau memang nanti akhirnya akan menjadi Kim plus PDIP masih bersikukuh bahwa akan mengusung calon sendiri. Menurut Mas Adi, seberapa besar ini masih akan terjadi dan bagaimana nanti ujungnya? Apakah mungkin PDIP masih bersikukuh dengan keputusannya? Kalau yang terwujud itu Kim plus, itu asumsinya hanya ada satu partai politik di luar Kim yang bergabung. Maka PDIP atau orang seperti Anies makin sangat mungkin untuk mendapatkan tiket pencalonan di Jakarta. Tapi kalau yang kemudian muncul itu adalah Kim plus, itu artinya ada 3 partai politik di luar Kim, bisa saja PKS, bisa saja itu PKB dan Nasdem, bergabung dengan Kim. Ini menjadi tanda betapa Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong. Bukan hanya Anies Baswedan yang akan wassalam, Ahok pun juga akan wassalam, PDIP pun juga tidak akan mendapatkan partner untuk bisa menjadi salah satu kompetitor di Pilkada Jakarta tanggal 27 November. Sekali dayung 2 pulau terlampaui ya? Betul, jadi bagi saya kalau cuma Kim plus, jangan terlampau dirisaukan. Itu asumsinya hanya ada satu partai yang berkoalisi dengan Kim. Tapi kalau plusnya 3 kali, itu setara dengan 3 partai bergabung dengan Kim, yang itu artinya hanya menyisakan satu partai tidak bergabung dengan Kim, dan itu tidak cukup sebagai salah satu partai yang boleh mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur sebagai salah satu petarung yang nantinya akan terjadi di Pilkada Jakarta. Jadi begitu. Akan menarik nampaknya. Terima kasih Mas Adi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Kita akan lihat hasilnya dalam 1-2 hari lagi mungkin ya. Terima kasih, selamat malam Mas Adi. Selamat malam Nitya. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam, diantaranya mengenai objek wisata Celosia di Kabupaten Semarang,